Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kali ini kita akan buat tutorial lagi cara perbaiki lampu yang sudah rusak seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa diketemukan komponen mana yang rusak dan yang harus diganti. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat bisa simak video ini sampai selesai dan mohon jangan di-skip ya, supaya paham dengan tutorial yang saya buat ini ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan lepaskan dulu di bagian stainless atau bagian aluminium ini ya, dengan cara berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Untuk yang pertama di sini saya menggunakan penjepit buaya. Sebelum kita buka, kita akan cek dulu di bagian mesin ini apakah parah atau tidak. Akan saya ambil penjepit buaya dulu untuk mengetesnya. Barangkali masih hidup ya. Nah, oke, saya akan colokkan dulu. Mudah-mudahan sih hidup. Oh, mati ternyata. Nah, oke, di sini saya punya cara yang kedua. Saya di sini mempunyai alat tes mesin lampu yang sudah rusak. Sahabat bisa simak videonya, nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, dengan caranya ini kan ada tester atau starter ya. Jadi yang pin menuju ke starter atau elko atau kapasitor starter itu yang tidak dipakai ya untuk penjepit buayanya ini. Nah, oke, ternyata hidup untuk mesinnya. Berarti ini kemungkinan yang rusak di bagian lampu atau starter mungkin ya. Nah, oke, akan kita coba lepaskan dulu di bagian mesin ini untuk pengecekan lebih detail lagi ya. Tapi saya rasa ini di bagian starter ada yang kurang beres ini. Soalnya kalau dilihat dari lampunya atau TL-nya masih keadaan putih ya soalnya. Nah, untuk memperjelas kita akan lepaskan dulu. Biar ndak cuma ngira-ngira saja ya. Nah, untuk masalah pengetesan starter tadi kan masih terkonek dengan lampu TL yang satu ya, yang masih mancap. Kenapa saya tadi bisa pas untuk pengecekan di tester yang saya buat tadi untuk lampunya? Sebenarnya gini, kan di situ ada 4 pin yang menuju ke 1 TL ya. Jadi ada 2 pin itu menuju ke 1 kapasitor starter. Jadi pengetesan yang saya buat tadi selain menuju ke 1 kapasitor. Jadi 2 pin itu menuju ke 1 kapasitor dan 2 pin menuju ke arus ya. Nah, ini kita akan jelaskan. Ini kan 1 kapasitor. Oke. Sedangkan di sini ada pin dan di sebelah kiri menuju ke 1 kapasitor dan menuju ke pin yang sebelah 1 kapasitor itu. Jadi yang kita cek selain itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, oke, untuk percobaan yang pertama kita akan coba ganti dulu di bagian starter ini ya. Oke, ini dia untuk kapasitor starternya, kita akan lihat dulu. Nah, ini berukuran 332J ya, 332J. Coba kita akan ganti di kapasitor 222J, triple 2J. Oke. Untuk yang ini yang merah 332J kita ganti dengan ukuran yang triple 2J. Nah, di sini sudah ada spotnya untuk di bagian kapasitor. Bisa menggunakan yang lebih pendek untuk pinnya ya. Dan mudah-mudahan aja ini hidup ya. Jadi gini, di bagian kapasitor starter itu kalau selisihnya cuma sedikit tidak masalah ya. Kalau misalkan ada yang pakai 8 watt atau 9 watt. Karena ini saya tadi ganti pakai yang 9 watt apa ya? Yang ya 9 watt deng. Punya ini 15 watt, saya ganti pakai kapasitor yang
9 watt ini mudah-mudahan saja sih bisa. Soalnya saya sering uji coba. Kalau beda tipis tidak masalah soalnya. Di bagian kapasitor starter. Nah, oke, coba kita akan pasang lagi. Untuk pemasangan, ingat untuk di bagian bawah atau kabel yang menuju TL itu jangan sampai tergendeng apa ya? Jangan sampai gabung. Ya gabung, deng. Nah, oke, akan saya pasang coba asal-asalan dulu. Karena ini cuma untuk pengetesan, yang penting tidak gabung di bagian bawah ya. Nanti kalau hidup kita akan rapikan lagi. Yang penting pada intinya terkonek dulu apakah ini di bagian kapasitor starter yang rusak. Kalau misalkan ini rusak, lepasnya tidak terlalu ribet ya. Oke, kita akan cek dulu. Nah, oke, bener kan nyala? Berarti ini yang rusak di bagian kapasitor ya. Jadi kapasitor ini adalah biang keroknya. Nah, kalau sudah hidup seperti ini, coba akan saya rapikan dulu, saya eratkan. Kita akan buat untuk pemutar atau pelilit kawat dari TL menggunakan ini. Yang asal-asalan, yang penting sudah guna ya. Kalau untuk teman-teman yang bertanya pengecekan atau yang sering rusak atau cara mengeceknya itu di bagian mana, coba kita akan sedikit berbagi ya. Di bagian mesin ini kan ada namanya fuse, ada juga yang tidak ya. Kalau saya ini namanya sekring, saya namakan sekring atau ibarat MCB. Kalau misalkan mesinnya rusak, maka sekring ini yang sering kali putus. Oke, pengecekan di sini selanjutnya setelah ini dilihat putus, kita cek di bagian dioda, 4 dioda. Nah, ini untuk kodenya N4007 atau yang 1 ampere ya. Nah, setelah itu kita cek di bagian mesin bawah, biasanya ada sejenis MD atau komponen kecil-kecil, kita cek juga, teliti apa ada yang rusak. Dan selanjutnya di bagian transistor, ini juga sering rusak. Kalau biasanya yang sering saya perbaiki itu waktu musim guntur atau geledek ya, itu sering kali itu putus untuk di bagian transistor. Nah, di bagian TL juga kita amati, kalau misalkan berwarna hitam lebih baik dibuang saja. Kalau masih putih, kemungkinan besar itu masih bisa digunakan. Oke? Nah, selanjutnya di pemasangan kembali, di sini kan ada fuse ya atau resistor. Ini nanti menuju ke pin paling atas ya, di bagian casing. Oke, yang kita lepaskan pakai pisau tadi. Dan sedangkan yang tidak ada fusenya, kita pasang di bagian samping. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, oke, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah dukung terus channel ini sampai saat ini. Mudah-mudahan saja video yang saya bagikan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Supaya setiap saya upload video terbaru, sahabatlah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.